Perkenalkan, nama aku Risma Lisnasari. Nama aku Francisca Saverina Manulang. Kita lagi di mana sih? Kita lagi ada di salah satu UMKM yang lagi viral di kalangan mahasiswa Unjani, yaitu Homineni. Apa sih Homineni itu? Homineni yaitu UMKM yang ngejual olahan ayam seperti ayam prasetyo, ayam betutu, ayam taliwang, dan ayam bakar kecap. Mau tahu lebih lanjut? Sekarang teman kita Stephanie dan Resti Lagi bareng bersama owner Homineni. Yuk kita dengerin. Halo teman-teman, jadi sekarang kita udah bareng sama salah satu owner usaha makanan ya teh ya yang lagi viral banget di Cimahi. Mungkin anak-anak Unjani udah gak asing sama makanan satu ini, yaitu Homineni. Silakan teteh perkenalkan diri. Nama saya Fauzia, saya ownernya Homineni. Oh iya. Mungkin sebelum ke wawancara mengenai materi ya teh ya, mungkin ada sedikit beberapa pertanyaan mengenai usaha teteh. Mungkin bisa dijelasin gimana sih awal mula Homineni ini tercipta gitu, terbentuk? Jadi Homineni ini tuh awalnya buka di tahun 2020. Waktu itu kita lagi pandemi kan ya, awal pandemi. Terus kita nggak bisa ngapa-ngapain, di rumah benar-benar gabut. Aku juga waktu itu baru keluar dari salah satu perusahaan farmasi, tapi karena hamil jadi keluar, akhirnya di rumah ngapain ya gitu. Ya udah iseng aja, karena kan booming juga tuh di situ online food, karena orang-orang juga kan nggak pada makan di luar. Akhirnya coba deh buka ayam. Kenapa ayam? Karena si ayam itu tuh makanan yang biasa kita rutin konsumsi juga. Makanya coba dijual aja deh. Ternyata pada suka dan keterusan usahanya sampai sekarang. Jadi setelah Homineni terbentuk nih, apa sih visi misi dari Homineni itu sendiri? Visi dari Homineni itu jadi satu brand UMKM di bidang makanan yang jadi andalan masyarakat sekitar gitu. Dengan harga yang murah, rasa yang enak, terus juga rasa yang konsisten. Misinya yaitu dibangun dari visi itu sendiri. Pertama dari segi makanannya, kita sebisa mungkin membuat makanan yang konsisten secara kualitasnya, terus juga harga yang terjangkau oleh semua masyarakat. Dan juga kita juga pengen jadi misinya UMKM yang jujur dengan cara memberikan transparansi setransparan mungkin ke masyarakat dari segi harga dan kualitas makanannya gitu. Oh, terus berarti bentuk usahanya UMKM ya? Untuk Betul. produknya itu sendiri ada berapa macam menu di Homineni ini? Ada 4 macam menu, ada semuanya ayam basicnya. Ada ayam taliwang yang jadi best sellernya dan bikin Homineni naik itu ayam taliwang. Terus ayam kresjo atau kremes ijo. Terus ayam bakar sama ayam betutu. Nanti habis ini wajib coba ya teman-teman. Harus ke sana pokoknya. Cobain. Aku juga belum nyoba, mau nyoba di sini. Ya, jadi semua sih rasa makanan itu beda-beda Kak. Gimana? Jadi kita pun menyesuaikan dengan selera orang-orang gitu. Kalau misalkan suka yang manis, kita ada pilihannya ayam bakar, ayam taliwang. Kalau suka yang pedas, ada pilihan ayam betutu. Habis ini beli ayam betutu berarti aku ya. Soalnya aku Tapi sukanya sambalnya, gurih. tapi kita dikasih sambal juga. Jadi meskipun mesen ayam yang lain, itu tetap pedas gitu. Siap, tetap. Oke, mungkin itu seputar perusahaannya, seputar usahanya. Nah, mungkin sekarang kita masuk ke bagian intinya teh. Jadi di sini tuh kita dapat tugas untuk mewawancarai UMKM, terutama seputar materi kewirausahaan, yaitu etika dan entrepreneurship. Nah, sebelum masuk ke pertanyaannya, mungkin mau dijelasin sedikit ya teh ya. Boleh. Jadi buat entrepreneurship itu sebuah prinsip di mana si usaha itu kayak bagaimana cara mengatasi risikonya, bagaimana cara menyelesaikan masalah, terus berinovasi, dan terus memunculkan ide-ide baru gitu di tengah persaingan. Mungkin kalau untuk materi satu lagi yaitu etika, itu seputar kayak gimana sih sebuah usaha itu menangani hal-hal yang berhubungan dengan masyarakat, dengan konsumen, dengan
karyawannya, etika-etika seputar kejujuran, tanggung jawab, dan kayak gitulah pokoknya seputar tanggung jawab dan kejujuran sih kalau buat etika. Nah, mungkin kita mau sedikit tahu gimana sih etika yang diterapkan di Homineni itu sendiri. Mungkin yang pertanyaan pertama, nilai apa sih yang dipegang sama Homineni dalam menjalankan usahanya? Mungkin seputar kejujurannya yang ditingkatin atau mungkin lebih ke tanggung jawabnya atau bagaimana? Jadi kalau dari segi etik tentu Homineni juga menerapkan etikanya, terutama di kejujuran. Kita menerapkan jujur pada proses, terus jujur juga ke pelanggan. Jadi jujur pada proses itu kita terapkan agar si kualitas makanan yang dihasilkan Homineni itu selalu konsisten. Dari mulai SOP yang harus selalu dipegang teguh sama semua karyawan. Jadi misalkan dalam pembuatan produk-produknya itu harus sesuai dengan prosedur-prosedur yang memang sudah kita tetapkan, jangan sampai melenceng dari itu. Itu. Terus juga jujur ke pelanggan juga itu dari segi transparansi tadi yang saya sebutkan. Jadi dari segi misalkan kayak kemarin kita ada kenaikan harga, kita jujur ke pelanggan. Kenapa kita naik? Karena memang ada kenaikan di bahan baku yang nggak bisa kita tahan lagi, bendung lagi gitu. Akhirnya kita jujur juga ke pelanggan itu. Terus selain itu juga kalau misalkan ada terkait kejujuran ke pelanggan itu, kalau misalkan ada keluhan, ada komplain dari pelanggan, kita selalu menerima komplain tersebut dan mencari solusi yang baik untuk keduanya gitu. Jadi itu sih kalau untuk etika kejujuran. Mungkin tadi disebut menangani komplain ya dari konsumen. Nah, mungkin sampai saat ini komplain apa aja sih yang sering didapat dari konsumen dan biasanya cara nanganinnya gimana gitu? Bentuk tanggung jawabnya. Selama usaha 5 tahun ini cukup banyak menangani jenis-jenis komplain, tapi yang paling sering itu biasanya pertama ketinggalan, ada menu yang ketinggalan. Terus makanan yang tertukar, orderan yang tertukar, sama kesalahan menu yang didapat sama pelanggan gitu. Terus tadi apa cara menanganinya? Jadi pertama untuk mitigasi untuk sebagai cara biar konsumen bisa nge-reach kita. Jadi di box Homineni itu ada kontaknya, Kak. Jadi dengan kontak itu konsumen kalau misalkan menerima makanan yang gak sesuai, itu bisa langsung hubungi ke kita. Jadi langsung tahu gitu ya. Jadi kita pun langsung tahu apa yang dialami sama konsumen. Nah, di sana lalu apa yang jadi masalah konsumen dan dikeluhkan sama konsumen. Setelah kita dengarkan, nanti kita cross check ke PIC yang mengerjakan itu. Dan karena keluhan yang terjadi itu bisa jadi bukan tanggung jawab resto, karena kan ada pihak ketiga kayak driver juga kan. Betul. Jadi ada bisa jadi kesalahannya tuh ada OTW pelanggan gitu ya. Salah ngasih gitu, karena di sini tuh driver kadang-kadang ngambil 3 atau 2 makanan. Jadi potensi ketukar itu ada. Nah, setelah kita cross check ke PIC-nya dan kalau memang konfirmasi kita yang salah, tentu kita minta maaf. Dan kalau misalkan ada pihak lain yang salah pun kita arahkan juga, bantu dan kasih informasi. Nah, setelah itu kita ajukan solusi yang terbaik buat kedua belah pihak, betul. Jadi bisa berupa refund ataupun dikirim ulang makanannya. Jadi cari cara yang paling terbaik untuk kedua belah pihak itu gitu. Mungkin itu tadi seputar hubungan dengan pelanggan ya, bagaimana menangani komplain. Terus untuk usaha kan tidak luput dari karyawan dan pemasok ya. Nah, cara Homineni membangun hubungan sama karyawan dan pemasok itu gimana? Mungkin ada kayak sebuah kegiatan khusus buat mempererat hubungan antar karyawan atau kayak gimana buat menjalin hubungan gitu?
Oke, kalau dari karyawan tentunya yang pertama yang paling penting itu kita bayar gaji sesuai dengan Tenggat waktu gitu. tenggat waktu dan sesuai dengan apa yang sudah disepakati di awal. Kita juga penuhi hak-hak mereka gitu. Kayak misalkan kan kalau di Homineni itu kebutuhan primer itu kita yang tanggung semua, kayak misalkan makan, alat mandi dan sebagainya. Makanya kita penuhi hak-haknya, kita bayar gajinya, terus untuk mempererat, paling kita suka ada outing, kayak misalkan 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali gitu. Terus kalau untuk ke supplier, kita jalin erat hubungannya, yaitu dengan cara jadi pesan sebelum Habis stoknya gitu ya. sebelum habis stok, betul. Jadi supplier itu akan bisa mempersiapkan pesanan kita tanpa harus mengganggu stok dagangan dia gitu. Jadi nggak mendadak. Jadi dari situ juga kan supplier ada keuntungan, bisa mengurangi resiko dia merugi dan sebagainya. Itu sih kalau untuk supplier. Terus untuk apa lagi, masyarakat enggak ya? Boleh sekalian sama masyarakat Kalau sekitar. untuk masyarakat sekitar, paling kita suka berkontribusi di acara-acara yang ada di sekitar, kayak misalkan 17 Agustus, atau misalkan ada perbaikan apa gitu, kita berkontribusi baik itu secara materi uang ataupun misalkan ikut menyumbang makanan kayak gitu. Itu sih untuk mempererat hubungan di pihak lain sama pihak lain gitu. Jadi yang aku lihat di sini Homineni kayak etikanya udah bagus ya. Bagaimana cara menangani komplain pelanggan, terus menjaga hubungan dengan karyawan juga, terus pemasok juga gimana biar sama-sama enak dari kedua belah pihak. Udah gitu berperan aktif juga sama masyarakat. Salut sama Homineni. Tepuk tangan. Iya, semoga bisa lebih baik lagi. Mungkin itu seputar pertanyaan tentang etika ya, Teh. Mungkin selanjutnya akan sama teman saya mengenai seputar entrepreneurship. Oke. Mau langsung aja Teh. Pertanyaan pertama ini, pernah nggak sih Teteh tuh ada Teteh atau tim itu ada ide yang akhirnya itu dipakai buat usaha. Terus kalau ada nih ya, contohnya itu seperti apa? Dari tim gitu. Ya. Banyak banget idenya dari mereka, karena kan mungkin mereka juga yang turun langsung, ngerasain langsung gimana kondisi di sana dan baiknya seperti apa. Contohnya itu misalkan dalam pembuatan, sebutin aja detailnya. Ya, boleh. Dalam pembuatan sambal misalkan. Kalau dulu ide dari aku tuh pembuatan sambal itu per satu batch aja gitu. Ternyata itu tuh melelahkan buat mereka kalau untuk misalkan ngeblender satu batch. Gimana katanya kalau misalkan langsung 5 atau 10, jadi biar langsung cepat. Oh, dari situ ternyata memang mengefisiensikan secara waktu dan tenaga mereka juga. Itu terus misalkan dari pernah juga dari jadwal kerja shift. Jadi mereka tuh ngasih masukan, Teh gimana kalau cara kerjanya kita gantian aja, nggak misalkan bagian yang ngegoreng, bagian yang menghadapi pelanggan nggak gitu, tapi gantian setiap hari di rolling. Jadi biar kerjaannya juga adil, terus bisa biar kalau misalkan ada yang nggak masuk, yang lain tuh bisa nge-backup. Jadi banyak sih hal-hal yang memang jadi idenya tuh munculnya dari karyawan, dari tim. Pertanyaan selanjutnya Teh, kalau misalnya nih Teteh itu mencoba inovasi baru, biasanya itu kayak gimana, terus dalam pengelolaan atau mengantisipasi dari resikonya? Oke, Inovasi baru. produk baru gitu ya. Iya. Pertama tentunya lakukan trial error dulu sendiri gitu ya. Setelah misalkan kita ngerasa oke nih ada produk yang bisa kita jual ulang, untuk mengurangi resiko paling pertama awal-awal jualannya itu nggak dalam porsi banyak dulu, jadi sedikit dulu, misalkan 20 dulu, 50 dulu, atau misalkan 20% dari penjualan. Kita lihat dulu apakah konsumen itu suka nggak sama menu baru kita gitu. Kalau misalkan suka nih, kita naikin sedikit demi sedikit. Jadi kayak tester dulu gitu Nah, ya. iya betul, karena kan
kita juga takut misalkan ternyata yang menurut kita enak kan belum tentu cocok ya untuk konsumen. Jadi ya itu sedikit demi sedikit, oh ternyata dalam sehari habisnya cuman 20% dari penjualan, jadi kita siapin untuk bahan baku pun nggak jauh-jauh dari angka itu gitu, jadi nggak banyak makanan yang terbuang untuk produk baru gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya tadi kan seputar produk nih, sekarang kita masuk ke pekerjanya. Nah, di dalam pekerjaan kan apalagi ini UMKM yang food gitu ya, makanan gitu, pastinya ada pelatihan atau pengembangan skill yang khusus nih. Kira-kira di tim Tete atau pekerja Tete itu seperti apa pengembangan khususnya? Untuk pelatihan kayaknya masih sederhana sih, karena kita ngambilnya itu dengan cara mengkaji ulang SOP dalam waktu tertentu gitu, setiap waktu tertentu. Jadi sebulan sekali kita mengkaji nih SOP yang ada, apakah ada perubahan atau tambahan. Nah dari situ kan karyawan juga tahu dan teringat kembali, terulang kembali hal-hal apa aja yang harus mereka lakukan dan patuhi dalam melakukan pekerjaannya. Itu sih paling kalau untuk pelatihan. Jadi bareng-bareng gitu ngekaji ulang standar operasional prosedurnya. Terus kalau yang skill khusus itu harus punya semua atau enggak juga? Harus punya semua, balik lagi karena tadi kalau yang di Homineni itu sistem kerjanya itu bergilir, jadi semua karyawan itu tidak melakukan dalam satu hari itu tidak melakukan semua pekerjaan, tidak dibagi-bagi, cuman karena sistemnya yang memang bergilir, jadi semua satu orang karyawan itu harus bisa melakukan semua tugasnya, semua keahliannya itu harus dimiliki gitu. Jadi dari situ pekerjaannya itu jadi lebih adil dan semua itu punya keahlian yang sama. Oke. Dari skill udah nih Teh. Terus kalau biasanya karyawan pastinya itu ada terjadi perbedaan pendapat. Itu gimana cara nyelesainnya? Perbedaan pendapat sering banget kejadian beberapa kali, karena kan mungkin sama Gen Z juga ya kerjanya. Jadi perbedaan pendapat sering terjadi, tapi untuk mengatasinya itu pastinya kita lakukan musyawarah secara terbuka, semuanya bareng-bareng, didengerin dari kedua belah pihak gimana, masalahnya apa, terus juga kondisinya tuh gimana. Nah dari situ kita cari solusi yang baik buat keduanya, dan yang paling penting kita itu selalu fokusnya itu nggak pada masalah tapi pada solusi yang memang enak di keduanya. Dan dari situ kan nggak ada saling kayak ngumpetin unek-unek gitu kan, kalau memang bareng-bareng musyawarah bareng itu sih paling Kak, kalau memang untuk permasalahan konflik gitu di dua belah pihak. Dua pertanyaan lagi. Menurut Homineni nih ya, gimana peran etika dan juga keberlanjutan etika dan juga entrepreneurship-nya buat keberlanjutan UMKM? Etika dan entrepreneurship Seberapa penting sih menurut Homineni mengenai etika dan entrepreneurship gitu? Oh, penting banget, karena dari situ kan dengan etika dan entrepreneurship itu yang menunjukkan bahwa UMKM bisa maju. Dengan kita menjaga etika, kita juga secara nggak langsung menjaga kepercayaan pelanggan. Jadi dari dalam tuh kita harus jaga etika ke karyawan, etika ke proses. Kita harus sejujur-jujurnya, seterbuka-terbukanya. Jadi pada nantinya tuh akan menghasilkan ke pelanggannya itu jadi loyal, jadi loyal, betul, jadi loyal, jadi
apa ya? Iya jadi loyal kayak gitu. Ya Ya itu. udah Teh. Satu pertanyaan lagi. Dari Teteh itu ada pesan dan nasihat buat para pelaku usaha pemula sosial pentingnya itu dalam etika berbisnis. Jadi untuk para pelaku usaha penting banget dalam menjaga etika karena yang membantu usaha kita bisa maju itu ya dari etika itu sendiri. Dengan kita menjaga etika, kita akan mendapatkan tadi pelanggan yang loyal, betul. Benar. Ini tuh ada yang mau disampaikan tapi lupa. Santai aja. Oh iya, jadi jangan sampai kita itu mengorbankan etika dengan menurunkan kualitas, dengan tidak jujur gitu, dengan hanya apalagi kayak sekarang kayak banyak yang viral, tapi kita tuh gak ngejaga etikanya, terus SOP-nya gak dijaga dengan baik, itu akan gak akan bertahan lama lah gitu usahanya. Jadi dengan menjaga etika itu juga akan yang akan membuat bisnis kita bertahan. Itu sih Kak. Oke teman-teman, mungkin itu seputar wawancara dengan Teh Fauzia sebagai owner dari Homineni. Banyak banget pesan yang bisa diambil, terus ada banyak banget hal yang bisa ditiru, terutama dari segi etika dan entrepreneurship. Mungkin Teteh terima kasih banyak buat waktunya. Sama-sama. Semoga sharingnya bermanfaat. Amin. Dan juga jadi motivasi misalkan kalau mau pada berwirausaha. Kami juga berharap semoga Homineni makin sukses ke depannya, amin. bisa buka cabang di mana-mana. Amin ya Allah. Terima kasih banyak Teteh. Iya, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Dadah. Gimana? Keren kan Homineni ini? Sudah mengedepankan etika dan entrepreneurship. Semoga UMKM lain bisa mencontoh Homineni ini. Cukup sekian dan UMKM Homineni yaitu usaha kuliner olahan ayam yang berdiri sejak 2020 dan berkembang pesat berkat kualitas rasa, harga terjangkau, dan konsistensi produk. Homineni sangat menekankan etika bisnis seperti kejujuran, tanggung jawab, transparansi harga, serta penanganan komplain yang baik. Selain itu, Homineni juga menerapkan prinsip entrepreneurship dengan terbuka pada ide karyawan melalui inovasi secara bertahap agar minim risiko, serta menjaga hubungan baik dengan karyawan, pemasok, dan masyarakat sekitar. Nah, Homineni menunjukkan bahwa usaha bisa bertahan dan berkembang kalau dijalankan dengan etika yang baik, inovatif, dan saling menghargai semua pihak.